Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ali Idrus, dosen program studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan pengajaran pada mata kuliah infrastruktur dan jaringan komputer. Baik, untuk infrastruktur dan jaringan komputer adalah mata kuliah yang membahas terkait konsep-konsep jaringan komputer, meliputi teknik pengalamatan IP address, subnetting, routing protokol, serta teori tentang arsitektur jaringan komputer seperti pada OSI layer dan juga TCP/IP, serta bahasan tentang bagaimana mahasiswa dapat menerapkan pembuatan LAN, VLAN, serta wireless LAN. Kemudian untuk mata kuliah ini didapatkan mahasiswa pada semester ganjil serta memiliki bobot 2 SKS. Terdiri dari 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian yang ingin diterapkan kepada mahasiswa. Diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi-kompetensi seperti mahasiswa menguasai tentang teori-teori jaringan komputer, pengalamatan dalam jaringan, teknik subnetting, kemudian menguasai routing protokol, memahami teori seperti LAN, virtual LAN, serta wireless LAN, dan serta dapat menerapkan teori yang sudah dipelajari dengan menghasilkan sebuah jaringan komputer atau LAN sederhana. Baik, mata kuliah ini juga dilakukan dengan metode hybrid, yaitu dilakukan secara luring dan daring. Pertemuan secara luring yaitu untuk mengakomodir beberapa bahasan yang memang harus dilakukan secara praktikum. Jadi seperti kita membuat setup kabel dengan kabel UTP, yaitu kita melakukan konfigurasi untuk kabel strike, kabel cross, rollover. Kemudian pertemuan daring ini dilakukan untuk menyampaikan materi secara bahasan secara teori, kemudian juga dilakukan baik secara asinkronus maupun sinkronus. Sinkronus dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams, serta asinkronus dilakukan dengan menggunakan LMS UNJ. Untuk komposisi penilaian, mata kuliah infrastruktur jaringan komputer terdiri atas nilai partisipatif kolaboratif, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana dilihat dari sikap, kemudian keaktifan selama kegiatan, lalu kepatuhan dalam mengerjakan tugas baik secara individu ataupun kelompok. Porsi yang lain diberikan penilaian ketika UTS dan UAS sebesar masing-masing 20%. Mata kuliah ini menggunakan beberapa media pembelajaran seperti software Cisco Packet Tracer, VirtualBox, kemudian perangkat keras seperti router, switch, kemudian juga menggunakan kabel UTP, beberapa bahan seperti konektor RJ45 dan alat-alat seperti tang crimping dan juga wire checker ataupun LAN tester. Mata kuliah ini juga mengadopsi kurikulum yang berkaitan dengan jaringan komputer yang sifatnya sudah internasional, yaitu kurikulum Cisco. Kami memiliki sebuah Cisco Academy yang mana mahasiswa dan dosen dapat mengakses bahan ajar yang sudah disiapkan oleh Cisco Network Academy.
Baik, kurang lebih seperti itu untuk perkenalan mata kuliah infrastruktur jaringan komputer. Untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring dan luring bisa kita ikuti sama-sama pada tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Baik, suara saya terdengar atau tidak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, saya mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ya, selamat siang semua. Hari ini kita akan masuk pertemuan bahasan tentang bentar ya, ini coba saya share dulu. Nah ini, saya share screen dulu ya. Nah, bahasan tentang pemodelan jaringan dan IP address. Nah ini kurang lebih, nanti saya minta tolong ya untuk di Microsoft Teams, kalau ada yang minta admit, saya minta tolong di admit. Nah, terima kasih. Jadi bahasan pertemuan kedua adalah lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang pemodelan jaringan dan IP address. Di pertemuan 1, saya sudah bahas tentang pengantar jaringan. Ya. Jadi jaringan itu apa, kemudian kegunaannya untuk apa, ada pembagian jenis jaringan berdasarkan luas koneksinya, ada yang berdasarkan cara terhubungnya, seperti itu. Oke, di pertemuan 2 ini ngebahas tentang pemodelan jaringan dan pengalamatannya. Nah, sebelumnya ada bahasan dulu ya, teori tentang jaringan komputer itu sendiri. Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dari komputer dan perangkat lainnya yang memang terhubung satu sama lain dengan perantara media komunikasi atau media transmisi. Nah, keunggulannya apa atau kemanfaatnya apa? Mereka dapat berbagi resource, kemudian informasi, dan juga bisa tadi contoh berbagi resource itu, misalkan ada user yang punya printer, nah fungsi printernya itu bisa digunakan juga oleh user yang lain. Kemudian juga ada yang punya storage, misalkan storage-nya itu bisa share di dalam jaringan. Seperti itu. Ini tujuan dari jaringan komputer itu sendiri, jadi resource sharing ya, yang berbagi sumber daya, kemudian ada integrasi data, contohnya itu kalau ada apa, kemarin saya jelasin bagaimana komputer terhubung, ada yang namanya client server, jadi semua terintegrasi ke server, baik secara pemberian layanan atau ketika misalkan klien ingin apa ya, melakukan submission gitu, atau contoh sederhana gitu, kalau ujian online gitu ya. Ujian online itu misalkan ada peserta ujian online yang ingin menjawab pertanyaan, nah jawabannya itu terpusat ya, terintegrasi. Kemudian juga ke server gitu ya, ataupun integrasi datanya ini maksudnya tadi ya, dia terpusat dari berbagai macam perangkat ataupun user gitu. Kemudian ada komunikasi dia dapat berkomunikasi perangkat satu dengan yang lain, bisa berbasis teks ya, ataupun video ataupun melalui suara. Kemudian kenapa ada jaringan komputer juga dari sisi keamanannya. Jadi perangkat
ataupun sumber daya yang ada itu selain terhubung satu sama lain juga dilengkapi atau dikonfigurasi terkait keamanan atau security-nya. Terus kriteria jaringan komputer yang berdasarkan distribusinya, ada yang terpusat, ada yang terdistribusi. Maksudnya terpusat, terdistribusi itu seperti apa? Tadi ada yang arus datanya itu terpusat. Maksudnya terpusat tadi saya contohkan itu kalau ada ujian online gitu ya. Dia submission jawaban terpusat, jawabannya itu ke server ujian online-nya. Kalau terdistribusi berarti contohnya itu kayak jaringan ATM gitu ya. Ada jaringan sistem perbankan, penarikan uang, transfer dan sebagainya, itu kan ada di perbankannya ya. Nah, itu tapi dapat diakses oleh pengguna lain dari berbagai macam tempat. Nah, itu yang disebut dengan terdistribusi. Artinya memungkinkan untuk penyebaran data. Jadi arus datanya itu justru tersebar ke beberapa titik. Dan berdasarkan jangkauan geografis, ada jaringan LAN, MAN, dan WAN. Ini sudah saya bahas kemarin, ada lingkup satu area, satu gedung, ya. Ada lingkup antar kota, ya. Ada yang lingkup global atau dia beda negara atau beda benua, seperti itu. Nah, ini bagaimana terhubung. Setiap komputer ada client server peer-to-peer. Media transmisi ada menggunakan kabel, ada yang via kabel. Ini juga kemarin sudah saya jelaskan, jadi sedikit mengulang. Jadi untuk perangkat jaringan komputer, untuk media transmisi ada koaksial, UTP, STP, fiber optik. Karakteristiknya kemarin sudah dibahas sedikit ya. UTP, STP ini maksimum di 100 Mbps, ya kecuali dia yang kategori, ada kategorinya ya. Kategori 6 itu dia 1 Gbps untuk maksimum transfer data 1 atau 10 kalau nggak salah. Fiber optik jauh lebih cepat ya, lebih baik dibandingkan UTP STP. Cuman secara infrastruktur jauh lebih mahal. STP, UTP ini core-nya dan koaksial ini core-nya dia tembaga, fiber optik dia serat optik. Atau apa ya, kaca, ya serat kaca. Oke, untuk media konsentrator ada hub, switch. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sore. Hari ini kita ada pertemuan luring ya terkait mata kuliah infrastruktur dan jaringan komputer. Terakhir kita ngebahas tentang apa? Ingat gak? Kemarin dari pertemuan dari kemarin apa? IP address. IP address berarti tentang apa? Pengalamatan jaringan. Ya, jadi dia punya identity di dalam sebuah jaringan. Oke. Hari ini yang mau kita buat adalah salah satu setup untuk media transmisi kabel, yaitu kabel UTP. Nah, ini saya contohin kabel UTP seperti ini. Ya, ini satu gulung ini 100 meter. Kemudian ini ada beberapa kategori terkait kabel UTP. Ada mulai dari Cat 1 sampai Cat 6. Yang umum digunakan untuk LAN itu Cat 5, 5E, dan 6. Cat 3, 4 itu masalah untuk kabel telepon. Perbedaannya apa? Untuk Cat 5, 5E, dan 6 dia ada 8 isinya. Kabel isinya itu ada 8. Yang Cat 4 yang buat telepon, konektornya RJ11 itu isinya cuma ada 4. 2 data dan 1 power dan ground. Kalau ini ada 4 data, 4 power dan ground. 2 pasang. Oke. Ini panjang soalnya 100 meter, maksimumnya berarti satu tarikan utuh itu 100 meter. Tapi untuk daya dan powernya ya semakin jauh jaraknya maka dia semakin hilang kalau kamu jaraknya lumayan jauh untuk penarikan kabel ini. Terutama dia PoE tanpa adapter ya, power over internet tapi dia tanpa adapter. Jaraknya kalau jauh dia bisa dayanya hilang di
sebelum tujuan. Oke, ini seperti ini. Kemudian apa yang akan kita setup adalah kabel dengan dua settingan. Satu strike. Jadi strike ini kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang berbeda. Contoh PC ke switch, PC ke hub, PC ke router, ya PC ke access point pakainya strike. Kemudian urutannya gimana? Urutannya seperti ini, putih orange, orange. Oke, saya kupas dulu biar kelihatan. Nah ini ada putih orange, kelihatan nggak? Jadi ini ada warnanya nggak putih doang, ada salurnya atau ada coraknya, orange sama putih, ini orange-nya. Kemudian juga ada putih hijau, hijau, putih biru, biru. Ya. Nah, ini kita luruskan satu-satu biar nanti gampang di runutnya. Nah seperti ini disebut kabel UTP, unshielded twisted pair. Twisted itu tadi terpilih, pair itu dia berpasangan. Unshielded itu dia nggak ada selubung. Biasanya kalau yang STP, shielded twisted pair, dia kita kupas kulitnya masih ada selubung aluminiumnya. Oke, ini kita urutkan. Soalnya tadi aku urutannya dari putih orange, kemudian orange, lalu apa lagi? Putih hijau, kemudian biru, putih biru, lalu hijau, putih coklat, coklat. Selesai, dilurusin, udah lurus kayak gini. Kan konektornya cuma sepanjang kuku ya, dari sini sampai sini. Berarti sisanya ini kita potong, biar nanti rapi. Nah ini tang ini namanya tang crimping. Ini buat motong, ini buat ngupas, ini untuk press atau crimping. Nanti kita gunakan yang buat motong. Kemudian ini ada konektornya. Konektornya disebut RJ45, yang lebih kecil RJ11 buat telepon. Kalau fiber optik konektor ST. Nah ini kita pasang. Cara pasangnya gimana? Ini ada yang buat kliknya ya. Ini ada yang bawahnya tembaga. Kita lihatnya dari yang bawahnya ada tembaga. Terus posisi putih orange ada di sebelah kiri. Nah ini kita masukin. Oke. Nah, usahain kulit dari kabelnya masuk supaya dia rapi. Oke, kalau sudah, berarti kamu tinggal melakukan crimping atau di press ya. Masukin ke sini, kemudian sampai bunyi plek. Nah, ini kita keluarin. Kemudian kalau dia udah ke press dengan benar, saya tarik pun dia nggak bakal lepas. Lain halnya kalau kamu misalnya nggak kena gitu ya. Nah, dia pasti lepas. Saya tarik, dia nggak bakal lepas. Oke, paling kulitnya doang dia. Oke, ini satu sisi ini. Jadi yang dimaksud dengan strike, urutan putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Di sisi keduanya atau sisi B-nya dia sama. Nah ini untuk yang strike. Kalau yang crossover, kegunaannya apa? Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan perangkat yang sama atau setingkat. Contoh PC ke PC, router ke router, switch ke switch, pakainya yang crossover. Oke. Kemudian urutannya seperti ini. Sisi pertama dia sama dengan strike. Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Tapi yang sisi keduanya ini diurut kebalik. Posisi 1, 2, 3, 6 berubah. 3 di posisi 1 atau putih hijau, hijau posisi 6 jadi posisi 2. Posisi tadinya 1 jadi posisi 3, kemudian posisinya tadi 2 jadi posisi 6. Jadi urutannya hijau putih, orange, biru, orange, putih coklat, coklat. Kenapa 4 kabel itu yang digunakan? Karena itu buat transmisi data. Jadi putih orange atau di posisi 1, 2, 3, dan 6 itu untuk data. Ya. Kemudian 4, 5, 7, 8 itu untuk power dan ground. Oke. Nah, akan kita setup adalah dua macam ini, kabel cross dan strike. Ada jenis kabel lain yang bisa dikonfigurasi dengan UTP, namanya rollover. Rollover, kalau seandainya kita beli router Cisco,
kita dapat kabel seperti ini ya, dengan port konsol atau serial. Ini namanya kabel konsol. Saya mau setting router Cisco pakai ini. Ini ke PC, ini ke routernya. Kalau kita nggak punya kayak gini, kita bisa setup sendiri pakai kabel UTP. Terus konfigurasinya gimana? Kalau rollover, konfigurasinya posisi tadi yang normal ini disetting satu sisinya, kemudian diubah posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berubah jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rollover berarti ditukar posisinya dari 8 ke 1, dari 2 ke 7, dan seterusnya dan seterusnya. Fungsinya sama untuk menghubungkan dari PC dia ke router melalui port serial atau konsol. Oke, yang kita praktekkan hari ini adalah membuat kabel strike dan cross. Alatnya tadi tang crimping, LAN tester. LAN tester fungsinya buat ngetes kabelnya benar atau enggak, gitu ya. Kalau dia benar, cara masukinnya berarti di sini. Oke, kemudian satu lagi di nanti kita cek. Ini kemudian kabelnya dipakai cuma 4, berarti posisi 1, 2, 3. Nah, 3 sama 6 ini nyala. Karena emang di sini cuma ada 4 yang terhubung. Beda sama yang tadi loh. Nah, 8 cuma ada 4. Jadi cuma 1, 2, 3 sama 6. Kan tadi saya bilang 4 kabel itu buat data. Oke. Kemudian tugasnya kalian adalah setelah bikin kabel itu, nanti setting IP address seperti yang saya contohkan pertemuan sebelumnya. 2 laptop pertama di set dengan 192.168.101, satu lagi 192.168.102. Kemudian kamu lakukan tes koneksi, kamu ping ke sebaliknya ya. Oke, nanti kalau ada kondisinya, berarti ada replay, request timeout, sama unreachable. Request timeout itu kondisinya dia bisa problem di kabel, atau IP-nya settingnya salah, beda kelas, atau firewall-nya masih hidup. Jadi nanti kamu firewall dimatiin dulu sementara. Kalau unreached, dia ada di satu kelas atau network yang sama, tapi dia ada kesalahan di salah satu segmennya. Jadi dia udah nemu networknya tapi nggak nemu-nemu. Oke, kalau tadi replay berarti berhasil, itu terkoneksi satu sama lain. Oke, sekarang ketua dari setiap tim silakan ke depan kumpulin KTM-nya untuk ditukar dengan peralatan praktikumnya. Silakan KTM-nya 1, 2, 3, 4. Oke, tugas kalian bikin kabel strike dan cross aja. 2 macam kabel. Baik. Oke, kemudian kabel KTM-nya mana? Oke. Kabelnya disaring 2 kali panjang meja. Ini belum ya? Oh. Dikasih nggak?
dicoba membuat kabel strike dan cross. Oke, kabel kamu hitung 2 kali panjang meja baru motong. Ya, nah ya benar. Masukin. Itu belakangnya. Nah ya. Kamu kurang Mbak lebih. Oh, kurang. Ada. Bagi dua. Konektornya udah belum? Konektornya udah? Udah. Ngomong bukan? Iya udah. Oke, silakan di set buat kabel urutannya seperti ini. Saya tampilkan kembali untuk kabel strike. Kamu buat dulu kabel strike. Silakan. Terserah mau dipecah jadi 4. Kamu kerjain. Silakan. Bagaimana? Penting bikin 2 macam kabel. 1 strike, 1 cross. Yang belakang, yang belakang. Yang belakang nih, oprek aja langsung. Yang belakang ya dua. Yang belakang begini maksudnya. Oh iya iya betul. Iya. Iya iya langsung aja. Ah. Tadi di iya. Oke, sebenarnya ada 2 cara untuk lepas kabel ya. Satu tadi kita pakai tab printing atau pakai ini. Kalau ini kita jepit di paling depan, terus kita putar. Oke, kemudian kita tarik aja. Keras ya? Ini mesti nempel banget. Bagi 2 kan? Dah, gimana bisa? Ya, kayak gini. Kalau mengupas serah pakai ini atau pakai ini. Yang pakai itu. Baik, demikian gambaran dari kegiatan saya pada bidang pengajaran dan pendidikan untuk mata kuliah infrastruktur dan jaringan komputer. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.